Blackbird adalah mini-series drama kriminal Amerika yang tayang di Apple TV Plus pada 8 Juli 2022. Dikembangkan oleh Dennis Lehane berdasarkan novel autobiografi With the Devil, a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption by James Keen dan Michael Levin yang rilis 2010 lalu. Serial ini memiliki 6 episode dan dibintangi oleh Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Speedy Moapi, Greg Kinnear, dan aktor legend Ray Liotta, di mana sang aktor berpulang pada 26 Mei 2022 lalu dan series ini juga didedikasikan untuk sang legenda. Blackbird diangkat dari kisah nyata tentang seorang narapidana yaitu James Keen yang ditawari kebebasan dengan syarat ia harus mendapatkan informasi dari seorang napi lain, yaitu Larry Hall yang diduga telah membunuh wanita lebih banyak dari pengakuannya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1995. James harus rela dipindahkan satu penjara dengan Larry, yaitu penjara Springfield, sebuah tempat kurungan napi berbahaya yang telah melakukan kejahatan berat. Baiklah, apa saja yang akan kita bahas dari episode perdana sampai ketiga serial ini? Yang pertama, kita akan mencari tahu alasan detektif Brian Mailer yakin jika Larry Hall telah melakukan banyak pembunuhan, bahkan sampai belasan wanita. Meskipun pada awalnya kepolisian Wabash, Indiana menentangnya karena Larry Hall adalah seorang pria dengan keterbelakangan mental dan mencoba mencari perhatian agar dianggap penting. Yang kedua, pertanyaan penting dari keseluruhan series ini adalah siapa Larry Hall sebenarnya? Apakah dia benar-benar seperti yang terlihat, mentally lemah dan suka mengarang cerita untuk mendapatkan perhatian? Alasan apa yang mendasari Larry dituduh membunuh banyak wanita? Bisakah orang dengan tampilan seperti Larry melakukan hal keji seperti itu? Ataukah power Larry sebenarnya adalah pandangan orang-orang terhadapnya, termasuk para polisi Wabash yang entah bagaimana mati-matian mencari pembenaran bahwa Larry tak bersalah, walau pria itu sendiri sudah mengakui jika ia telah membunuh para gadis. Ya udah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Setelah menemukan mayat Jessica Rose di sebuah ladang di daerah Georgetown, Vermilion County, detektif Brian menghubungi rekannya detektif Chris yang bertugas di Wabash, Indiana, karena salah satu pandoch warga Wabash terlihat berada di sana menurut keterangan saksi mata. Ketika detektif Brian melakukan penyelidikan, Chris kemudian mengatakan jika pan tersebut adalah milik Larry Hall. Karena Larry adalah orang yang kurang normal dan suka mencari perhatian. Ia juga bahkan mengaku telah membunuh seorang gadis saat interogasi. Namun Larry dibebaskan karena mereka tak menemukan mayat seperti apa yang dikatakan Larry. Tapi sebuah petunjuk tentang reka adegan perang revolusi pada musim panas di Forest Glen Park meyakini detektif Brian untuk bertemu dengan Larry. Karena detektif Chris mengatakan jika Larry adalah seseorang yang suka melakukan reka adegan perang masa lalu. Larry bermain reka adegan perang revolusi pada 19 Juli dan sebuah mayat ditemukan pada 20 Juli di tempat yang dilewati Larry. Hal ini semakin diperkuat ketika sesi wawancara antara detektif Brian dan Larry. Larry secara ragu mengaku melakukan reka adegan perang revolusi di Georgetown pada musim panas lalu. Ia mengendarai Van Dodge tahun 1982 dan sering melakukan perjalanan jauh. Ia berkata dalam mimpinya ia sering membunuh para wanita. Meski detektif yang lain mengatakan itu hanya mimpi Larry, namun detektif Brian punya pandangan lain tentang hal ini. Ia merasa Larry sepertinya mengalami mimpi sadar dan ketika detektif Brian mengeluarkan foto Jessica Roach, Larry ketakutan dan ingin segera pulang.
Detektif Brian, polisi Lauren McCauley, dan otoritas FBI sama-sama sepakat jika Larry Hall adalah seorang serial killer yang telah membunuh banyak wanita. Detektif Brian dan dibantu salah satu agen yaitu Mark melakukan pertemuan kembali dengan Larry. Dari sesi interogasi ini mereka berhasil mendapatkan pengakuan tertulis dari Larry bahwa ia telah menculik dan membunuh Jessica Rose dan belasan wanita lain tanpa ada pengacara yang mendampinginya. Larry Hall kemudian dimasukkan ke penjara Springfield. Namun hakim memutuskan jika Larry tak bersalah karena kurangnya bukti. Mempertimbangkan riwayat Larry yang mudah dipengaruhi, menandatangani surat pengakuan tanpa dampingan pengacara, dan penolakan dari penuntut umum untuk mendengarkan penjelasan dari dokter terkait kepribadian Larry. Hal inilah yang menggerakkan FBI dan Lauren untuk mendapatkan seorang informan sebagai bagian dari sebuah penyelidikan. Sehingga didapatlah James Keane, yang mereka harap mendapatkan informasi di mana Larry menguburkan mayat-mayat wanita yang ia bunuh. Anak nongkrong, tadi kita sudah membahas alasan kuat yang membuat Detektif Brian, Lauren, dan FBI percaya jika Larry adalah serial killer melalui temuan, analisis, dan penyelidikan yang mereka dapatkan, walaupun hal ini masih terbentur dengan kurangnya bukti dan interogasi sepihak yang mereka lakukan terhadap orang yang menurut hukum mengalami keterbelakangan mental. Sekarang kita akan kenalan dengan Larry Hall. Benarkah ia sebodoh yang orang lihat? Larry Hall adalah seseorang yang sejak kecil tampak lemah. Ia sering dibully di sekolahnya, dikenal sering mengarang cerita untuk mendapatkan simpati. Larry yang lemah sejak kecil disebabkan oleh saudara kembarnya yaitu Gary, yang sejak dalam kandungan menghisap lebih banyak plasenta dari Larry. Gary adalah kebalikan dari Larry. Ia kuat, lebih besar, dan menjadi tameng utama untuk melindungi Larry. Larry dan Gary dibesarkan oleh orang tua mereka di sebuah areal perkuburan. Ayahnya adalah penjaga sekaligus penggali kubur. Sejak kecil Larry sering melihat dan membantu ayahnya menggali kubur. Larry juga bekerja sebagai cleaning service dan ia adalah cleaning service yang handal. Pada kasus lain di tanggal 27 Maret 1993, Rainer Reason, 16 tahun, menghilang di La Forte, Indiana, dan 3 hari kemudian mayatnya ditemukan di telaga. Larry kemudian mengaku jika ia telah membunuh wanita itu. Ditemukan pisau, gulungan tali, topeng, sarung tangan, bahkan pil kontrasepsi atas nama Rainer Reason di dalam pan milik Larry. He confessed. Convincing enough that I thought, shit, what if this whack job? Namun setelah menyusuri tiap apotik, polisi tak menemukan pil kontrasepsi yang diresepkan atas nama Rainer Reason. Selain itu, Larry punya alibi yang kuat, bahkan terdokumentasi. Di malam Rainer Reason dibunuh, Larry melakukan reka ulang Civil War di Ohio beberapa ratus kilometer dari TKP. Mereka juga menemukan saksi untuk itu. Hal ini membuat polisi berpikir jika Larry membuat bukti palsu tentang dirinya untuk kejahatan yang tak ia lakukan. He was at a Civil War reenactment in Ohio. Found witnesses. Even a picture. Ketika melakukan penyelidikan ke rumah keluarga Larry, Lauren dan Detektif Brian memeriksa van Larry yang sangat bersih. Van itu telah dibersihkan dengan zat-zat kimia seperti armor dan spiritus. Chemical cleanser, Armorol, and denatured alcohol. Saat melakukan percakapan dengan James di penjara, Larry juga mengatakan pernah menangani bangkai binatang yang berserakan di lantai dan susah untuk dibersihkan. Larry mengatasi kekacauan tersebut dengan campuran zat kimia dan pasir untuk menghancurkan bangkai, dan salah satu bahan yang ia campurkan adalah urinya sendiri, dan masalah pun teratasi. There was this factory floor once to it, so there was all these hard to mop over, and then they gave up, so there was like, oh, I got out the big guns. Industrial, I'm talking sodium hydroxide, maybe 5 to 10%. Try to work some grit in, like sand, you know. Ingredient is urine.
Dari beberapa adegan, Larry terlihat mengendus benda-benda seperti pulpen. Ia tampak peka dan tertarik terhadap aroma. Larry juga mengatakan pada James jika ia mengerti secara detail fungsi-fungsi cairan tubuh seperti keringat, air liur, sperma, dan kotoran telinga. Dari bukti-bukti ini, kesimpulannya adalah Larry merupakan pembersih yang handal. Menyingkirkan, menghancurkan, dan memusnahkan mayat mungkin bukan perkara besar baginya. Hal inilah yang mungkin membuat para polisi kesulitan untuk menemukan mayat-mayat wanita yang telah Larry bunuh. Don't judge people by the cover adalah kalimat yang tepat untuk Larry Hall. Fakta jika Larry ahli dalam mengaplikasikan bahan-bahan kimia dan cukup menguasai ilmu biologi melalui rincian cairan-cairan tubuh sudah membuktikan jika Larry Hall tak sebodoh yang terlihat dan tak bisa dikesampingkan begitu saja terkait para wanita yang ia akui telah dibunuhnya. Kepintaran Larry bahkan tak hanya sebatas keahliannya dalam membersihkan sesuai profesinya sebagai cleaning service. Selain itu, ia juga pria yang menguasai mesin. Dalam sesi interogasi dengan Brian, Larry mengatakan jika ia sering menemukan onderdil di belakang rumah atau halaman orang untuk dijualnya kembali. Keahlian Larry dalam memperbaiki juga tak sebatas mobil. Sipir penjara bahkan menugaskan Larry untuk merawat mesin pemanas di penjara. Ketika mesin tersebut rusak, Larry mengatakan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ia merinci apa-apa saja yang membuat mesin tersebut rusak. How's it coming? The machine is like it matters. And this boiler has allowed for filth to spread everywhere. Anak nongkrong, apakah bukti-bukti tersebut belum cukup meyakinkanmu jika Larry Hall sesungguhnya orang pintar? Berikut bukti-bukti lainnya yang mungkin akan membuatmu tercengang seperti Lauren, Chris, dan Detektif Brian ketika mendengar Larry menolak untuk mengikuti tes poligraf yang akan dilakukan Agent Mark kepadanya. Sent for the polygraph. I can't take the pass. Larry merasa ia akan gagal mengikuti tes tersebut. Bagaimana orang yang dikenal mengalami keterbelakangan mental mengerti tentang tes poligraf dan bahkan yakin akan gagal mengikutinya? Selain itu, tadi sudah kita singgung jika Larry menandatangani surat pengakuan pembunuhan. Namun hakim mengatakan bahwa Larry menandatangani nama dalam huruf balok, padahal ia bisa menulis huruf miring atau sambung. Larry juga menuliskan nama Larry Dwayne Daniels, bukan nama lengkap Larry yang sesungguhnya. Di mana nama yang dituliskan Larry di surat pernyataan, menurut hakim mengindikasikan bahwa Larry sedang berada dalam keadaan yang bukan dirinya dan mudah dipengaruhi. Dari sini ciri-ciri jenius seorang Larry sudah mulai terlihat. Signing his name in block letters when he is perfectly capable of cursive over the name Larry Dwayne Daniels give further. Kita tak lagi menyebut Larry itu pintar ya anak nongkrong, tapi lebih cenderung jenius. Ia sudah tahu cara kerja para penyidik, polisi, dan hakim, sehingga dengan santainya menandatangani sebuah surat pengakuan pembunuhan yang Detektif Brian dan timnya kira bisa menjerat Larry dengan hukuman yang berat. Larry membiarkan Detektif Brian dan timnya merasa menang terlebih dahulu. Ia mendapatkan banyak kepuasan. Ciri-ciri psikopat sejati dari diri Larry juga muncul di sini. Kepuasan yang dimaksud adalah tujuan Larry Hall untuk menjadi orang penting dan mendapatkan perhatian sudah diraihnya. Selama ini ia mengakui pembunuhan untuk mendapatkan perhatian, dan kali ini ia melewati level sebelumnya. Larry benar-benar ditangkap atas pengakuannya. Detektif Brian mengatakan ketika penangkapan Larry, ia melihat wajah Larry begitu antusias dan berbinar-binar, seolah-olah puas dengan apa yang ia dapatkan. Orang normal manapun tentu saja akan menunjukkan sikap sebaliknya ketika ia ditangkap dan akan mendapati hukuman berat. Namun, Detektif Brian juga mengatakan setelah penangkapan tersebut, Larry tak lagi ingin membicarakan tentang pembunuhan selain didampingi oleh pengacaranya. Larry seolah yakin dan sudah tahu jika triknya akan membuat ia lolos dari jeratan hukum, dan sayangnya itu memang benar.
Sekali lagi Larry Hall menang dalam hal ini, karena dalam kehidupan nyata si Larry Hall yang saat ini telah berusia 59 tahun tidak dihukum karena pembunuhan, melainkan cuma dihukum karena kasus penculikan yang menyebabkan kematian. Anak nongkrong, salah satu ciri seorang psikopat adalah memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang lain, dan dalam Blackboard, Larry sudah menunjukkan hal ini. Ia dengan leluasanya mampu meyakinkan kepolisian Wabes jika ia sama sekali bukan pembunuh meskipun ia telah mengakui hal itu. Wow, orang jenius mana yang bisa melakukan hal ini? Larry Hall bahkan memiliki semua ciri-ciri seorang psikopat, manipulatif, jenius, melukai orang baik secara fisik maupun mental. Selain menghina Detektif Brian dan tim yang merasa sudah di atas angin dengan ditandatanganinya surat pengakuan pembunuhan olehnya, ia juga mempermainkan emosi seorang napi ketika Larry terus-menerus membicarakan milik sang napi yang berada di luar. Napi tersebut kesal dan marah karena Larry terus membicarakan mobilnya. Ia meminta Larry untuk berhenti, namun Larry tak menghiraukannya. Padahal Larry tahu si napi tak lagi bisa melihat mobilnya karena hukumannya adalah tak akan pernah bisa dibebaskan dari sana. Someone on the outside to take care of. Percy thinks that he's never gonna see us because he's serving life.